Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Indra di channel YouTube Pusat Bantuan Hukum Dompet Duafa. Baik, pada kesempatan kali ini saya meralat apa yang saya sampaikan sebelumnya, yaitu tentang PHK. Nah, karena pada kesempatan kali ini kita bukan membahas tentang PHK, tapi ada yang lebih mendesak, yaitu tentang THR. Di tengah menanti berakhirnya badai COVID-19, pemerintah melalui Menteri Ketenagakerjaan memberikan secercah harapan bagi buruh. Yang pertama itu pemerintah akan membentuk posko pengaduan bersama pemantauan pelaksanaan THR. Kedua, menerbitkan surat edaran tentang ketentuan membayar THR. Dan ketiga, memberikan relaksasi pembayaran iuran jam sostek apabila pengusaha membayar THR. Nah, tentunya dari tiga rencana yang akan diterapkan oleh pemerintah ini sebuah sesuatu jawaban yang beberapa hari ini sangat dinanti-nanti oleh buruh yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dari tiga solusi yang direncanakan oleh pemerintah tadi, realitanya saat ini itu yang dapat kita nikmati hanya dua. Yang pertama yaitu tentang dibentuknya posko pengaduan bersama pemantauan pelaksana THR secara online. Yang kedua, diterbitkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan tentang pelaksanaan pemberian tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun 2020 di perusahaan dalam masa COVID-19. Sedangkan pemberian relaksasi pembayaran iuran jam sostek apabila pengusaha membayar THR belum terlaksana. Padahal rencananya ini akan dijadikan insentif atau stimulus agar pengusaha melaksanakan kewajibannya untuk membayar THR kepada buruh. Kenapa pengusaha tidak mempermasalahkan hal ini? Malah saat ini yang mempermasalahkan surat edaran Menteri Ketenagakerjaan adalah NGO dan juga serikat pekerja. Bahkan Presiden KSPI akan mengajukan tuntutan secara perdata terhadap pengusaha yang tidak membayar THR buruh. Dan juga dia mengatakan sudah mengajukan tuntutan ke PT UN terkait surat edaran ini. Lalu timbul pertanyaan bagi kita, surat edaran ini menguntungkan siapa? Menguntungkan buruh atau menguntungkan pengusaha atau malah membuat pengusaha untung dan buruh buntung? Maka menarik pada pembahasan kali ini kita beri judul pengusaha untung, buruh buntung. Pada dasarnya tidak ada satu peraturan perundang-undangan yang memberikan definisi yang jelas tentang surat edaran. Sedangkan ahli hukum tata negara Bayu Dwi Anggono mengartikan surat edaran bukan peraturan perundang-undangan, bukan pula KTUN, melainkan sebuah peraturan kebijakan atau peraturan perundang-undangan semu. Tetapi apabila kita merujuk ke putusan Mahkamah Agung nomor 24 P/2009 mengartikan surat edaran tidak termasuk ke dalam urutan peraturan perundang-undangan. Tetapi berdasarkan penjelasan pasal 7 Undang-Undang nomor 10 tahun 2004, surat edaran dapat dikategorikan sebagai bentuk peraturan perundang-undangan sehingga tunduk pada tata urutan peraturan perundang-undangan. Artinya, surat edaran bukanlah peraturan perundang-undangan karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mampu memberikan definisi yang jelas. Begitu juga apabila kita mengacu ke putusan Mahkamah Agung tadi, sudah tidak relevan lagi karena undang-undang yang dijadikan rujukan oleh Mahkamah Agung sudah diubah dengan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Apalagi putusan pengadilan juga bukan tergolong sebagai peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011. Karena itu, surat edaran hanya dapat dianggap sebagai aturan pelengkap, aturan pendukung, aturan tambahan, atau anjuran. Hal itu terbukti dari 7 poin penting yang diatur dalam surat edaran tersebut menggunakan frasa dapat, artinya pilihan, agar
hendaknya diharapkan mengandung arti sebuah harapan. Kemudian ada kata tetap diwajibkan, artinya juga merujuk kepada peraturan undang-undangan. Artinya dapat kita pahami bahwa yang pertama, surat edaran ini boleh ditaati, boleh juga tidak. Yang kedua, tidak boleh bertentangan dengan peraturan undang-undangan. Dan yang ketiga, sifatnya sebatas himbauan, tidak memiliki sanksi. Apabila kita merujuk ke peraturan perundang-undangan terkait, yaitu pasal 7, pasal 56, PP 78 2015, pasal 1 dan pasal 1, pasal 5, pasal 10, serta pasal 11, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6/2016 yang pada pokoknya menyatakan pengusaha wajib membayar THR paling lama 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri. Apabila pengusaha terlambat membayar THR dari jangka waktu tersebut, dikenai denda sebesar 5% dari total tunjangan Hari Raya Idul Fitri yang harus dibayar sejak berakhirnya jangka waktu tersebut, serta dikenai sanksi administratif oleh pejabat yang berwenang atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Maka secara sederhana dapat dipahami surat edaran ini terkategorikan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan terkait. Pertentangannya secara sederhana dapat dipahami bahwa pertama, frasa wajib yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait berubah menjadi frasa dapat sebagaimana yang diatur dalam surat edaran tersebut. Artinya, sesuatu yang diwajibkan kepada pengusaha berubah menjadi pilihan yang menguntungkan pengusaha. Kedua, pelanggaran atas kewajiban yang dikenai sanksi denda dan administratif berubah menjadi musyawarah untuk kesepakatan tentang perubahan cara dan waktu pembayaran. Yang ketiga, sanksi administratif seolah-olah lenyap, padahal tegas diatur di dalam PP dan Permen Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, dengan terbitnya surat edaran ini, pengusaha lah yang diuntungkan, sedangkan buruh buntung, terancam tidak menikmati THR dalam perayaan Hari Raya tahun ini. Dengan fakta seperti ini, artinya bagi buruh yang tidak mendapatkan THR atau juga yang dibayar separuh atau juga seperempat THR-nya oleh pengusaha dapat memperjuangkan haknya dengan hubungi kontak di bawah ini atau datang langsung ke kantor kami, atau juga dapat menghubungi lembaga bantuan hukum yang dekat dengan rumah Bapak Ibu sekalian. Sekian pembahasan kali ini yang berjudul Pengusaha Untung Buruh Buntung dalam sosialisasi singkat tentang hukum ketenagakerjaan. Nantikan video-video kami selanjutnya. Bantu kami menebar kebaikan dengan berdonasi di dompet duafa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.